Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya, NPM 20700 2018 dari kelas C, mata kuliah praktikum mesin-mesin elektrik. Saya Muhammad Ediansa dan NPM 0700 025. Nama saya Taufi Sofi Hamdani, NPM 207002050. Yo. Nama saya Misbahun Romdoni, NPM 2070020059. Perkenalkan, nama saya Novo Jamil Abdillah, NPM 207002083 dari kelas C. Cobaan ataupun pada praktikum mesin-mesin elektrik ini, kelompok kami sudah mendapatkan beberapa materi, diantaranya yaitu ada generator 1, generator 2, generator 3, generator 4, dan ada trapo 1, trapo 2, trapo 4, dan trapo 5, di mana di situ juga ada motor 1, motor 2, dan motor 3. Terus apa yang didapatkan atau pengalaman kami dari praktikum ini, kami mendapatkan sebuah teori di mana langsung dipraktikkan. Dengan landasan teori yang ada, maka kami bisa memperlakukan percobaan terhadap alat praktik yang ada di lab. Kami dari kelompok sesi pukul 10.30 yang melakukan sebuah percobaan, yang dimana percobaan generator dengan acuan pada tabel yang dimana diatur pada kecepatan RPM yang ada di auto driving unit. Yang pertama ada 600, 1000, 1300, dan 1600. Nah, bisa dilihat di sini ketika diatur speed control unitnya, maka kecepatan pada DC mesin frame ini akan berubah sesuai yang ditujukan ataupun yang diatur pada speed control ini. Kemudian dari putaran ini akan ditampilkan ke ante volt dan ante ammeter. Percobaan DC generator permanen magnet, dan yang membedakan dengan kemarin itu di sini ada yang namanya brush and holder. Yang ini brush and holder. Nah, putarannya dibedakan dengan yang ada putaran CW dan CCW, di mana bukan yang ini dirubah untuk pergantian CW ke CCW, namun yang di probe-nya yang dipindahkan, sehingga nanti ada perbedaan, ada gelombang negatif dan positif itu. Dan untuk komponennya sama seperti percobaan yang AC generator, yang dimana membahas mengenai phase bleeding di DC 1 generator, yang dimana perbandingannya bisa dilihat dari sini, dan ada CW dan CCW, dimana dan juga kita membandingkan yang tegangan dan si arusnya. Dan bisa kita lihat kita memakai beban 6 volt ya, menggunakan sebuah lampu, yang dimana nanti cara teknisan praktikumnya sebelum ini dinyalakan, namun ini dulu yang dinyalakan karena ketika dihubungkan dengan beban maka akan berkurang di RPM meternya. Dan untuk pengaturan ampere yang di sini kita bisa putarkan yang namanya yang file restart atau tahanan. Nah, percobaan kali ini meneruskan juga untuk perbandingan dengan hubungan Y ke Y atau delta ke delta, di mana di sini bisa dilihat di kit trainernya, di mana di sini dikasih dengan tegangan 220 volt, yang dimana tegangannya disusun secara seri. Nah, bisa dilihat meteran PB sesuai dengan tegangan yang dikirimkan atau dimasukkan senilai 220, dan kemudian pada voltmeter PA sama PC itu lebih kecil dari PB. Oke, sekian, terima kasih. Yaitu mengenai efisiensi trapo, yang dimana di sini terdapat beberapa beban yang dinamakan ada switch 1, switch 2, switch 3. Dan ketika switch 1 dinyalakan, maka di lilitan primer dan sekunder yang kebaca di voltmeter ini maka akan terbaca atau perbedaannya, dan begitupun pula di yang sekunder. Dan ketika dinaikkan lagi beban kedua maka akan berubah tetap. Jadi nanti tinggal diperbandingkan aja yang lilitan primer dan sekunder untuk masuk ke perhitungan yang Ini kami ingin menjelaskan percobaan di grafo kedua tentang dosis pada grafo. Kita jalankan saja. Sebelum dilihat tidak ada tegangan, kita naikkan, akan terjadi perubahan pada alat tersebut. Untuk batasan bagi tegangan 220. Nah, meskipun tidak ada beban pada lilitan sekunder, pada lilitan primer akan terbaca dayanya sebesar 90 watt. Kemudian ada arus yang masuk sedikit. Di sini pada percobaan grafo 9
menjelaskan, bisa dilihat pada alat praktek, menjelaskan tentang hubungan Y to Y, bintang ke bintang yang akan yang dimana untuk lanjutan dari percobaan ini tidak akan bisa dibandingkan ya, karena untuk percobaan delta ke deltanya dilaksanakan minggu depan. Jadi kesimpulannya setelah ada percobaan delta ke delta maka akan dihasilkan perbandingan antara hubungan Y ke delta ke delta atau Y to Y, star ke star. dilihat. Kami melakukan percobaan motor menggunakan 2 kutub. Dan selanjutnya akan diganti menggunakan 3 kutub. Nah, nanti perbandingannya bisa dilihat pada meteran DC pol dan ampere. Ini untuk percobaan menggunakan 3 kutub. Biasanya kan menggunakan 2 sumber yang berbeda dan terhubung secara terpisah. Kalau sekarang semuanya terhubung secara seri, jadi sama seperti di rumah itu misalkan di kipas angin itu kan dia terhubung secara seri antara rotor dan statornya. Kalau misalkan pernah bongkar itu kelihatan juga, dia satu pakai brush, yang satu lagi terhubung ke statornya, sehingga stator dan rotornya sama-sama dikasih tenaga dari AC, dari listrik AC yang ada di rumah. Switching dari switching pakai apa namanya semikonduktor ya, switching, sehingga DC-nya berubah menjadi seperti AC yang elektronik tadi. Video kali ini merupakan praktikum mengenai induksi motor, di mana bisa dilihat menggunakan beberapa komponen yang sama dengan motor universal maupun motor DC yang sebelumnya. Namun di sini perbedaannya bukan hal yang di sini yang harus diperhatikan, namun di sistem ininya, karena di sini ada sistem 3 pas. Jadi si ini teh mengatur kecepatan atau putaran si induksi ini. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah membangkitkan listrik 3 pas dari sini dengan tujuan untuk menggerakkan rotor yang ada di sini. Kenapa rotor ini bisa bergerak? Itu dikarenakan karena adanya aliran listrik magnetik dari kumparan A, B, dan C, sehingga rotor yang di sini bisa bergerak. Pada percobaan kali ini kelompok kami mempelajari mengenai delta star, yang dimana delta star ini mempelajari sebuah konfigurasi yang di wiring antara pasa dari primer ke sekunder, dimana dari sekunder itu ada netral juga dengan wiring mengikuti modul, yang dimana misal 220 volt ini masuk ke A2 atau current 2. Nah, dan diatur juga sebuah tegangan yaitu dapat supply 220 volt. Nyala. Dan dinyalakan dulu timernya. Kemudian kita atur jadi 20 volt. Sudah cobaan perbandingan kedua itu yaitu mempelajari start delta, yang dimana start delta itu untuk konfigurasi ini diisi dengan sisi primer dan sisi sekunder, dan bisa dilihat pada pit trainer, bisa amati hasil setelah mendapatkan suplai tegangan. Nyala. Hasil dari rangkaian start. Kesimpulan dari praktikum mesin-mesin elektrik yang telah kelompok kami lakukan adalah pada dasarnya di mana setiap percobaan mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Hal tersebut berlaku juga pada percobaan generator AC maupun DC, di mana prinsip kerja dari kedua generator tersebut hampir sama, yang membedakannya adalah dari hasil yang dikeluarkannya. Begitupun dengan percobaan pada motor, hasil dari prinsip kerja motor dengan generator hampir sama, tetapi yang membedakannya adalah pada motor dia mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sebaliknya berbeda dengan generator. Pada generator dia merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selain itu, dari percobaan praktikum mesin-mesin elektrik ini dapat dilihat perbedaannya ketika memakai magnet permanen dan ketika memakai beban shunt. Sekian kesimpulan dari praktikum MMA kelompok kami.